Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Rofiah Batubara dari PAI 3 semester 5. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, dakwah rahasia atau siriyah. Dakwah rahasia atau siriyah ini dilakukan beliau kepada lingkungan keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang beliau percayai. Nah, dari sini ada beberapa orang yang masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun ini artinya orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah, beberapa di antaranya yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, Zaid bin Harithah, anak angkat beliau, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini sangat bersemangat sekali dalam mendakwahkan agama Islam. Dari Abu Bakar ini banyak orang yang masuk Islam, beberapa di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdurrahman bin Auf. Nah, semua ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau jahar. Dakwah secara terang-terangan atau jahar ini beliau lakukan karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan ajaran Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjamu atau mengundang Bani Muthalib dan Bani Hasyim untuk datang ke rumah beliau. Kemudian beliau menyiarkan ajaran Islam kepada mereka. Dari semua yang datang, cuma paman Nabilah yang tidak menentang beliau, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini tidak masuk Islam, akan tetapi Abu Thalib ini sangat mendukung dakwah Rasulullah dan melindungi Rasulullah dari siksaan kafir Quraisy Mekah. Yang ketiga, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini dilakukan karena banyaknya orang-orang muslim di Mekah disiksa oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Nah, dari situlah Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang muslim untuk pergi hijrah atau keluar dari Mekah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah karena di Habasyah itu ada seorang raja yang sangat adil yang bernama Raja Najasyi. Yang ketiga, hijrah ke Thaif. Pada bulan ke-10 kenabian, paman Nabi yang sangat mendukung dan melindungi Nabi wafat atau meninggal dunia. Nah, dari situlah orang-orang kafir Quraisy Mekah berani menyiksa Nabi. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif untuk meminta perlindungan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, orang-orang Thaif semua menolak beliau karena adanya hasutan dari Abu Jahal. Abu Jahal paman beliau ini telah menghasut orang-orang Thaif untuk tidak menerima ajaran beliau. Nah, kemudian perjanjian Aqabah. Pada bulan ke-12 kenabian yang bertepatan pada tahun 621 Masehi, Rasulullah SAW menemui rombongan haji yang datang dari Yasrib. Nah, dari situ rombongan ini berjumlah 12 orang. Kesemua rombongan ini berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW yang bertepatan di salah satu bukit di Mekah yang bernama Bukit Aqabah. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian kepada orang-orang Yasrib yang masuk Islam. Yang perjanjiannya berisi, yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban demi harta dan jiwanya.
Yang ketiga, bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam. Yang keempat, tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyatakan tidak akan membunuh dan tidak akan melakukan kecurangan dan berdusta. Pada bulan ke-13 kenabian, datanglah kembali orang-orang Yasrib berhaji ke Mekah. Para jamaah ini berjumlah 73 orang. Nah, orang-orang ini juga berbayat kepada Nabi Muhammad SAW dan melakukan perjanjian kepada orang-orang Yasrib yang disebut dengan perjanjian Aqabah kedua, yang berisi tentang penduduk Yasrib bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang membela Islam. Yang ketiga, berusaha menyertai Islam kepada sanak saudara mereka. Dan yang kelima, siap menerima segala risiko dan tantangan. Nah, jadi sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.